berbicara tentang tafsir tematik, yang pertama yang ingin saya tekankan adalah langkah-langkah dari tafsir tematik itu. Tentu kemarin waktu mata kuliah mazahib, kita sudah belajar tentang tematik secara umum, ya. Kalau tidak salah sama saya dengan Prof ya. Oke. Untuk itu tingkat lebih lanjutnya dan pendalamannya, makanya saya diberikan kesempatan kembali untuk mengontrol tafsir tematik Anda. Untuk apa? Karena lebih dari 50% saya lihat kajian 3 tahun terakhir di pasca sarjana ini banyak tentang tafsir tematik. Supaya lebih terarah, nah ini bagus dibahas ya. Kalau Nahdia sementara diproses judulnya karena kemarin libur ke orang Nahdia, nu 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 cek Kak. Baru kemarin baru na proses ya, ya. Ngobrol lebaran itu hari tuh tutup di Iya. kampus. Tutup di kampus baru ngechat Kak, dan seterusnya. Tapi ada Ji. Sementara diproses menuta. Ya, Hard disk juga dan seterusnya belum judul cepat ya. Jadi seperti yang tadi kita bagi-bagi judul. Itu tadi yang kita lakukan di awal itu adalah judul yang pertama. Bukan, sorry. Langkah pertama yaitu memilih tema masalah yang akan dibahas. Oke. Yang kedua, kalau sudah ada tema, siap-siap Anda menghimpun seluruh ayat dalam Al-Quran tentang tema tersebut. Ya. Tapi sebelum Anda menghimpun, saya kasihkan tambahan. Kalau tema Anda ada dalam Al-Quran, maka Anda langsung beralih ke langkah kedua, menghimpun seluruh ayat. Tadi ada kata sabar, syukur, ulama, ya kan? Itu kan semua sudah ada dalam Al-Quran, ya. Sudah ada dalam Al-Quran. Nah, jadi kata itu karena sudah bahasa Arab, kata itu sudah ada itemnya, variabelnya dalam bahasa Al-Quran, ya kan? Sabar, innallaha ma'as-sabirin, syukur, wa in syakartum la ada mentomi ya dalam karena memang itu bahasa Arab. Jadi Anda langsung ke langkah kedua. Bagi yang punya tema-tema yang tidak ada dalam Al-Quran, contoh tadi, pelestarian lingkungan. Tidak ada dalam Al-Quran itu. HAM, hak asasi manusia. Tidak ada dalam Al-Quran itu. Ya, tidak ada dalam Al-Quran. Maka yang Anda lakukan adalah membuat indikator, membuat indikator, oke, membuat sinonim, oke, mengungkap, mencari kata yang sinonim, membuat indikator dalam mencari ayat-ayat tersebut. Misalkan, kalau kita mencari dalam Al-Quran, mencuri dalam Al-Quran, kajian tematik, kan enak. Saraka yasriku, asariku, wasarikatu fakotau, mencuri laki-laki dan pencuri perempuan, oke enak. Tapi kalau misalkan tematik Anda korupsi, ya kan kira-kira apa sinonimnya? Ini, apa tidak sinonimnya itu si korupsi? Apa indikatornya? Jadi bukan hanya sinonim, indikator. Indikator itu apa? Unsur-unsur yang melengkapi kata tersebut. Korupsi. Nanti dikatakan korupsi kalau pertama, misalkan ada unsur mencuri. Yang kedua, apa kalau korupsi? Menipu. Ada juga amanah, ya kan? Menyalahgunakan amanah. Misalkan ada 3 variabel ini. Ada mencuri, menipu, amanah. Nah, ini 3 ayat yang Anda cari dalam Al-Quran. Menipu banyak. Mencuri ada. Amanah ada dalam Al-Quran. Itu yang Anda cari. Anda ramus sedemikian rupa, terangkai three in one di dalam, all in one dalam kata korupsi. Korupsi dalam Al-Quran. Itu yang kalau tidak ada variabelnya. Contoh kalau melestarikan. Siapa tadi melestarikan lingkungan? Siapa tadi itu melestarikan lingkungan? Salsa. Apa itu kata kuncinya melestarikan lingkungan salsa? Hmm. Misalkan saya berikan kasih masukan, melestarikan lingkungan itu Anda ambil variabel salaha yaslahu atau al-islah, aslaha atau yuslihu, memperbaiki. Nah, kata-kata memperbaiki. Jadi melestarikan lingkungan, Anda ambil memperbaiki al-islah. Berarti lawannya melestarikan merusak lingkungan, yufsidu, fasada, yufsidu. Nah, itu kan?
Tapi ingat, ada lingkungan. Lingkungan ini Anda batasi. Lingkungan ini yang Anda maksud, misalkan bumi atau alam. Dalam Al-Quran, kata-kata islah, tadi islah kita artikan melestarikan atau memperbaiki. Dalam Al-Quran, beberapa ayat dalam kata-kata islah itu ada memperbaiki akhlak. Berarti non alam, bukan alam, bukan fisik, bukan lingkungan. Berarti skip itu. Tetapi memang beberapa kali juga al-islah itu banyak tentang lingkungan. Yufsiduna al-islah fil ar. Ya, ba'dal islahiha. Ha yang dimasuk fil ardi atau alal ardi. Banyak ada beberapa kata begitu. Berarti Anda batasi. Salaha itu, al-islah itu bisa dua dalam Al-Quran. Ada akhlak, ada alam. Tetapi yang ada, karena lingkungan ini banyak berkaitan tentang alam, berarti yang ada kata kuncinya al-islah fil ar atau al-ar, islahul ar, al-ardi, berarti bumi. Nah, berarti itu yang Anda ambil. Itu kata kunci yang Anda ambil, ya. Mengerti salah bilang? Iya, Ah, Ustaz. berarti Anda ambil termnya, termnya, ya. Ambil kata kuncinya. Tadi ada sihir, ada ulama, ada manusia, dan seterusnya. Ya, jadi itu. Ah, ada juga pilihan. Tadi saya lihat ada kemiskinan yang diambil oleh sahabat itu kemiskinan itu. Mursalin. Mursalin kalau ambil kemiskinan itu dua macam mursalin dan semuanya ya. Ini contoh. Makanya ini tiga contoh judul ini. Ini tiga contoh cara kerja tafsir tematik pada masa modern ini. Ada tadi yang ada nih memang katanya sabar syukur ulama. Ada tadi memang yang tidak ada. Ya kan? Dicari indikatornya, sinonimnya atau hal-hal yang mendukung tentang variabel tersebut. Nah, yang ketiga, tema tentang kemiskinan yang dipilih oleh Mursalin itu Mursalin bisa ikuti langkah pertama, bisa ikuti langkah kedua. Apa maksudnya? Kalau Mursalin menganggap kemiskinan yang dimaksud itu adalah term dalam bahasa Al-Quran, berarti al-miskin, berarti sudah bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, berarti Anda cari kata-kata itu saja, al-miskin, al-masakin dalam Al-Quran. Berarti ikuti tadi tahapan yang seperti judul judul sabar, judul syukur, judul ulama yang ada memang termnya. Ya, satu. Tapi kalau kemiskinan yang dimaksud Mursalin nanti di awal makalahnya Anda maksud adalah KBBI, KBBI, yaitu bahasa Indonesia. Jadi miskin ini oke bahasa Arab berarti ada dalam Al-Quran. Tapi kalau miskin yang Anda maksud Mursalin adalah Indonesia, Indonesia berarti termasuk fakir, ya kan? Mohon maaf, ada yatim, orang duafa, pengangguran, ya kan? Itu kan orang yang PHK, itu kan miskin semua istilahnya. Jadi all in one. Jadi masuk ke semua itu. Jadi masuk semua itu. Jadi begitu. Jadi kalau kita bilang kemiskinan, kalau hanya mengatakan kemiskinan, Anda batasi. Yang dimaksud kemiskinan adalah itu. Kata al-masakin. Miskin atau al-masakin. Oke. Cukup itu yang Anda ambil. Sakina, sakana, masakin, miskin. Itu Anda itu saja ambil Mursalin. Tapi kalau Anda mau lebih luas, tidak miskin itu dalam bahasa Indonesia. Orang yang tidak mampu, tidak ekonominya kurang, berarti termasuk orang miskin, orang fakir, orang pengangguran, yatim, piatu, panti jompo, panti asuhan, dan seterusnya. Orang cacat, yang penting yang penting tidak mampu. Berarti kalau itu ada lagi indikatornya. Berarti kalau itu mengikuti tadi langkah yang judul kedua. Seperti tadi pelestarian lingkungan. Berarti ada indikatornya. Jadi saya ulang, kalau judul yang sudah notabene sudah menjadi bahasa Al-Quran, maka enak langsung beralih kepada ini. Langkah kedua, menghimpun seluruh ayatnya. Tapi kalau tidak, Anda tambahkan langkah 1B. Bukan jadi satu tadi memilih tema ya. Itu 1A. Ini 1B. Kasih tema ini indikatornya apa? Kalau di dalam bahasa Arab, dikonversi dalam bahasa Arab, kira-kira indikatornya sinonimnya apa? Gitu ya. Sampai saat ini ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita melanjutkan? Hmm. Ah. Jadi ada 3 macam judul yang sengaja saya sampaikan ini.
Sebenarnya tadi saya mau jelaskan dulu baru bagi-bagi judul, tapi biar nih. Saya kasih challenge Anda ini. Saya lihat di mana takdir Anda masing-masing. Kalau ya. Nah, bagaimana? Ada mungkin mau bertanya lebih lanjut? Jadi ini kata kunci nih. Di awal ini harus benar. Di pertemuan awal ini harus bagus dan di pertemuan awal ini langkah pertama, langkah kedua juga harus dilakoni dan dipahami. Kalau tidak bahaya, bahaya. Kalau langkah pertama dan langkah kedua salah, selanjutnya akan salah. Nah, lihat dulu, sudah cukup? Ada Izin yang ingin Ustaz. bertanya? Rai? Oh, Rai bicara. Ya, silakan. Bagaimana dengan sekaitan judul yang saya ambil tadi Ustaz? Apa Kesetaraan dulu tak? gender. Kesetaraan gender Ustaz. Kira-kira apa indikatornya? Apa sinonimnya Ustaz? Apa tanda Kesedaraan gender? gender. Berarti bisa misalkan Anda ambil al-unsa, ar-rijal, an-nisa, al-mar'ah, ya kan? Seperti ar-rijalu bisa Anda ambil kata-kata yang iya iya iya. Kata-kata misalkan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ada di situ. Istilahnya muzakkarnya, ada muannasnya, ya. Oke. Sebelum sebelum saya lebih lanjut, tema yang Anda ambil ini adalah tema. Ini adalah tema. Namanya tema itu bisa dikasih subjudul, subjudul, ya, subjudul. Bisa juga tidak, bisa juga tidak. Misalkan kesejahteraan gender itu banyak, etos kerja itu banyak, HAM itu banyak, HAM hak asasi manusia itu banyak, ada hak hidupnya, hak makannya. Anda ambil satu variabel boleh, ya. Kesetaraan gender itu ada banyak indikator, Anda ambil satu atau dua saja boleh, kasih anak judul. Makanya saya tantang Anda baca dulu ini. Baca dulu tema-tema, judul-judul tentang ini. Nah, baru baru Anda tentukan. Jadi begitu kesetaraan gender. Jari itu kata kuncinya ya, right? Cari ke al-unsa, al-zakar, ar-rijal, an-nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lizzakari mislu hadzil unsayain. Eh, itu kan kata kunci ada laki-laki, ada perempuan, tapi nanti harus Anda bedakan. Apa perbedaannya az-zakar dengan ar-rijal? Sama-sama diterjemahkan laki-laki, apa terjemahannya al-unsa perempuan dengan an-nisa atau al-mar'ah perempuan. Gimana yang Anda ingin ambil itu? Ya, dan kesetaraan gender yang ruang lingkup yang mana? Mau yang umum atau mau ada studi kasus atau sedikit 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 variabel, ada contoh kasus atau ada indikator dan seterusnya. Begitu, begitu. Maksudnya Ustadz, jadi saya bisa contoh, saya membahas kesetaraan gender dengan mengangkat tema isu ini, kepemimpinan, boleh Ustadz? Kepemimpinan antara laki-laki perempuan boleh, boleh. Berarti mau Iya, Anda memfokuskan itu. Boleh, iya. boleh. Boleh juga tetap secara umum, boleh. Boleh juga kepimpinannya laki-laki perempuan, boleh. Berarti cari ke ayat-ayat tentang kepemimpinan laki-laki perempuan. Ya. Hmm. Kalau betul Anda kuat di situ, Anda dapatkan banyak ayat tentang itu, oke. Ya. Kalau hadis, oke. Kalau hadis itu kan ada. Kalau hadis, hadis secara umum ada. Tetapi kalau ayatnya Anda dapatkan secara khusus, bisa laki-laki, bisa perempuan, dan boleh, boleh, boleh. Mau harta warisan, kesetaraan gender yang dimaksud itu warisan, atau Anda hubungkan nikah, ya ada nikah di cerai, kesetaraan gender bagaimana tentang proses cerai, apakah hak cerai, hak talak itu cuma laki-laki atau perempuan juga bisa atau apa? Iya. Disitulah inisiatif Anda, inisiatif Anda. Ya. Boleh, boleh, silakan pilih, silakan pilih. Oke, ada lagi yang lain?
Ustaz. Saling, silakan. Kalau saya tadi yang tugas individu tadi mengenai etos kerja, Ustaz. Jadi apa saja. Kerja, dari kata kerja. Amila, amila ya'malu atau fa'ila. Jadi ambil itemnya. Jadi kerja dalam bahasa Arab ada banyak, ada fa'ala yaf'alu, amila. Bisa misalkan amila. Wa qul i'malu fasayarallahu. Atau ada kata-kata etos kerja, semangat kerja yang maksimal. Bahasa Arabnya itu kasabah. Kasabah. Bima kanu yaksibun, yang dia usahakan. Jadi bukan namanya orang berusaha, itu sudah beretos kerja. Bukan sekedar kerja. Ada orang kan sekedar kerja. Kalau kasabah itu dalam bahasa Arab, melakukan dengan maksimal. Makanya kita namanya berusaha. Nah, bisa. Jadi bisa item Anda amilah seperti ayat wa qul malu ya wa may ya'mal mithqala. Itu amal secara umum, kerja secara umum. Bisa juga yang Anda ambil adalah kasabah. Kasabah. Kasabah itu artinya berusaha dengan sangat. Kasabu, ya kan, yaksibun dan seterusnya. Makanya Anda harus dulu cari teori-teori. Gini, saya tambahkan sedikit. Jadi kalau Anda mau lihat ini, cari dulu definisinya. Jadi kita harus itu berawal dari definisi. Tadi saya mengatakan indikator. Di mana kita dapat indikator itu dari definisi. Korupsi itu apa? Sudah ada definisinya. Dari definisi itu kita ambil indikatornya. Berdasarkan indikator tersebut, kita ambil ayatnya. Jadi Anda dulu ambil teorinya. Teorinya, contoh kemarin, ada yang baru-baru selesai kemarin tentang flexing. Flexing secara umum adalah pamer. Tapi lihat dulu ini, flexing ini teorinya yang dimaksud pamer, itu kan oke lah kalau netizen bilang begitu pamer. Tapi lihat dulu teorinya, flexing. Flexing itu teorinya menurut pakar. Gitu kan, kita ini kan ilmiah. Kita ini ilmiah. Tadi sabar, tadi syukur, ulama. Jadi harus ada teorinya dulu. Jadi kita harus batasi dulu. Ulama yang dimaksud ini menurut kamus, etimologi, atau menurut istilah, terminologi. Ya kan? Kalau tadi sabar syukur, enak Ji. Karena itu memang sudah bahasa Arab. Jadi walaupun kita ambil etimologinya, makna bahasanya, yang penting ada kata-kata so, baro, sin, ba, dan ro, itu enak. Tapi kalau misalkan etos kerja, Anda harus banyak mengambil terminologi, kemudian terminologi itu Anda ambil teorinya. Oke, etos kerja adalah apa? Etos kerja adalah usaha orang untuk bekerja keras dalam misalkan dan seterusnya. Berarti ada usaha, itu tadi usaha kasabah, bekerja ada kasabah, ya kan? Etos kerja ini positif, ya kan? Ada positif, ada nafkah. Berarti bisa juga yunfikun, misalkan untuk mencari nafkah menghidupi orang tuh anak istrinya, keluarganya dan seterusnya. Berarti ada misalkan menafkahi atau menghidupkan. Berarti ada tiga indikator itu. Ada mikasaba, amila dengan ada juga menafkahi orang tuanya atau keluarganya secara umum, anak istrinya. Cari ayat-ayat tentang ini. Di Anda ramu, Anda ramu, Anda ramu, Anda ramu. Begitu saudara. Ya, jadi jangan lupakan teori-teori, terutama yang tadi yang nuansa-nuansa tema-tema yang modern. Tema modern tadi itu yang tidak ada variabelnya ya. Etos kerja, HAM, kesetaraan gender. Cari dulu anunya itu, cari dulu definisinya, cari dulu teorinya. Ya, berarti ada bukunya ya. Ada orang yang berkata dalam sebuah buku. Jangan bilang ya nu beda tidak. Harus ada memang profesor siapa yang bilang itu, dokter siapa, pakar siapa. Bisa yang orang Arab, bisa cendekiawan non-Muslim, terserah. Yang manalah secara umum teori yang Anda pegangi. Ya, dan itu ada alasannya kenapa teorinya ini diambil, bukan teori yang lain. Ya, begitu, begitu Mursalin. Masalah tambahan? Terima kasih, Ustaz. Oke, ini saya rekam supaya nanti bisa diputar ulang. Ya. Oke, begitu. Langkah-langkah pertamanya begitu. Ya, oke. Oke, kemudian kita lanjut langkah kedua. Menghimpun ayat yang berkaitan tentang tema. Ya, menghimpun ayat. Sabar. Misalkan Anda temanya sabar, syukur. Ya kan?
Dalam Al-Quran misalkan sabar kurang lebih 15 kali. 15 kali terulang dalam Al-Quran. Misalkan, bahkan lebih. Nah ini hanya contoh ya. Syukur juga misalkan 25 kali terulang dalam Al-Quran. Kalau bagian dari tulis akhir Anda, skripsi, tesis, atau disertasi, namanya kajian tematik, kalau 15 ayatnya, 15 dibahas. Namanya kajian tematik, kalau 20 ayatnya, 20 dibahas. 3 di ayatnya, 5 di ayatnya, 5 tonji dibahas. 100 ayatnya, 100 dibahas. Ya, kalau itu skripsi, tesis, atau disertasi. Tapi karena ini makalah bisa gambaran umum mewakili ayat-ayat yang ada. Ya, sabar syukur itu banyak ayatnya. Sabar syukur banyak ayatnya. Tapi harus ada yang mewakili. Mewakili apa? Mewakili apa? Mewakili apa? Kita ramukan ini. Ini yang saya tampilkan ini berdasarkan teorinya Al-Farmawi ya. Kita tampilkan ramukan dengan teorinya Mu'in Salim. Kalau tafsir tematik versi Mu'in Salim, oke, kajian-kajian tafsir tematik itu dihubungkan dengan kajian filsafat ilmu. Nah, ingat kita pelajaran filsafat ilmu tak semester 1 yang kita lupa. Apa itu? Ontologi, epistemologi, apa lagi satu? Nah lupa nih. Biasa saya ucapkan juga itu biasa. Apa itu? Ontologi, apa? Ontologi, epistemologi, apa satu? Biologi, Ustaz. Biologi pelajaran anu. Fisika, Aksiologi. biologi, atau Biologi, kayak pelajaran Ustaz. IPA saja. Biologi, fisika no, kimia, biologi, bukan. Biologi. Apa? Afwan, Ustaz, aksiologi. Aksiologi. Aksiologi betul. Jadi dihubungkan itu dengan aksiologinya, ya. Aksiologi, ontologi dengan epistemologi dihubungkan, ya, dihubungkan. Berarti misalkan ya, misalkan itu misalkan tadi sabar saja itu mungkin ayatnya hampir 100 kali dalam Al-Quran, ya, sabar. Tapi karena ini makalah saja, Anda himpun dari berapa ayat itu, ya, kasih checklist. Yang mana ayat tentang ontologi, rumusan pertama, yang mana ayat tentang epistemologi, rumusan masalah kedua Anda, yang mana ayat tentang aksiologi, rumusan masalah ketiga Anda. Itu ya. Jadi ontologi ada hakikat, epistemologi ada wujud, pembagian dan seterusnya. Aksiologi ada hikmah, pelajaran, urgensi atau tujuan, manfaat. Nah, jadi harusnya Anda punya daftar lampiran ayat-ayat. Kemudian Anda sudah checklist, kasih tabel-tabel. Misalkan ayat Anda cuma 10, ya. Ayat pertama ini masuk rumusan masalah pertama. Ayat kedua masuk rumusan masalah, ya, 2 dan 3. Boleh satu ayat itu masuk 2 rumusan masalah, boleh. Bahkan ada satu ayat rumusan masalah tiga-tiganya, boleh. Ya, boleh sekali. Satu rumusan masalah lebih daripada satu ayat, boleh juga. Iya kan? Catat ini baik-baik yang saya sampaikan. Misalkan epistemologi, bentuk-bentuk, pembagian, wujud dari tema yang Anda bahas, sabar, syukur, ulama, dan seterusnya. Boleh satu ayat, minimal sekali. Boleh lebih, boleh. Siapa tahu ayatnya itu tentang wujudnya, epistemologinya ada 2 atau bahkan 5. Itu yang menjadi wujud Anda. Itu yang menjadi epistemologinya. Minimal satu. Ya, minimal 1. Aksiologi apa? Manfaat. Manfaatnya apa aksiologi? Di mana didapat? Jangan Anda mencari di tempat atau di ayat yang lain. Ada kemarin itu yang baru-baru ujian tentang hifzul furuj, menjaga al-furuj, menjaga kemaluan. Ya.
ada 5 sampai 7 manfaat menjaga kemaluan, tetapi yang saya benarkan cuma satu. Yang saya benarkan cuma satu. Kenapa saya benarkan cuma satu? Karena cuma ayat itu yang ada kata-kata hifzul furuj. Yang lain tidak. Ya. Yang lain tidak ada, yang lain tidak. Saya berikan contoh. Ini yang baru-baru kemarin di bulan Ramadan kalau tidak salah. Kita lihat ayat ini. Ya. Ingat, ini kan ada hifzul furuj ini ya. Wa yahfadhu furujahum. Oke? Wa yahfadhu furuj. Kata furuj, coba lihat sekitar 6 kali terus dalam Al-Quran. Kalau fardun 2-3 kali, berarti 9 kali. Nah, lihat. Jadi satu ayat ini, surah An-Nur ayat 30. Ini, sekali ini, Anda biasa dengar ini. Kullil mu'minina. Ya. Oke, sudah lihat atau HP saya bermasalah, laptop saya bermasalah? Di mana suaranya? Tapi mana suara tak? Baik Ji. Iya, Halo. baik Ustaz. Gitar aja. Dapat atau tidak? Iya Ustaz. Oh, begitu. Oke. Ya, lanjut. Nah, diambil ayat ini tentang aksiologi. Aksiologi berarti manfaat menjaga al-furuj, ya, wa yahfadhu furuj. Dan ini enak, yahfadhu hifzul furuj. Yahfadhu hifzu al-furuj, sini ya hifzul furuj. Berarti ini term langkayaan tadi, seperti judul yang pertama tadi. Berarti ada memang bahasa Al-Qur'an, ya. Nah, oke, lanjut. Aksiologinya dia ambil misalkan orang yang menjaga kemaluannya terhindar dari apa dia katakan apa itu zina, dia katakan apa gitu ya kan, ada 7 sampai 8 disampaikan, banyak sekali. Tapi untung yang pertama ini benar. Aksiologi dari hifzul furuj adalah ini, coba lihat di ayatnya, yaguddu min absarihim. Berarti orang-orang yang hifzul furuj itu menjaga pandangannya, mampu menjaga pandangannya. Dan yahfazul furuj itu juga termasuk lil mukminin. Coba lihat ciri-ciri orang yang beriman. Berarti kalau Anda beriman harusnya yahfazu furujahum. Apalagi aksiologi berikutnya, azkalahum. Azka itu kesucian, menjaga kesucian, kehormatan bagi seorang laki-laki dan perempuan. Nah, di mana kita ambil? Di ayat ini. Di ayat ini bisa 1 atau 2. Ya? Begitu. Bisa begitu. Yagutu juga ini selain bisa aksiologi, tapi bisa masuk dari bagian dari hakik atau wujud. Bagaimana cara wujud menjaga kemaluan kita? Yagutu min absarihim. Menjaga kemaluan diawali dengan menjaga pandangan. Dari menjaga pandangan baru bisa menjaga itu. Ya. Dan seterusnya. Itu. Jadi dari ayat ini bisa kita bedah. Ada di sini mungkin tadi aksiologinya lil mukminin, ada azka, ada juga mungkin di sini epistemologinya tadi. Berarti satu ayat ini yang saya katakan, satu ayat bisa ada 1 atau 2 atau bahkan semua rumusan masalah ada di dalamnya. Begitu. Ya. Jadi ketika kita ambil aksiologi, ambil ontologi, ambil epistemologi, kita ini ingat tafsir tematik. Berarti senternya, pusatnya adalah ayat Al-Qur'an. Ingat tafsir dikatakan tafsir kalau Al-Qur'an. Ya, berarti kita pusatnya adalah Al-Qur'an, jangan yang lain. Jangan lain-lain. Mana semua yang lain ini? Tidak ada yang aktif kamera, tidur semua, mika apa yang lain ini. Tidak deh. Tapi maju menjelaskan ke apa? Tidak ada aktif kamera. Itu. Mana semua ini? Saya tuh HP ku, saya tuh laptopku itu canggih.
Kalau misalkan Anda buka aplikasi lain, Ustaz, on kamera deh Ustaz, tapi mohon maaf, Anda buka WA, buka apakah TokTok, media sosial lainnya, tak baca itu dia nuku. Ada buka aplikasi ini. Tapi semoga saya salah, semoga saya salah. Canggih saya nunggu itu, canggih, canggih. Dan seterusnya. Ini bagus ini kalau gentar semua mukanya. Saya juga semangat menjelaskan. Kalau tidak begini, loyo gak langsung ini. Oke. Lanjut. Sampai mana tadi itu kelupanya. Nah, itu nih. Jadi ada ayat tak 5 ayat atau 10 ayat. Saya minta Anda kasih centang-centang memang nih ini ayat tentang apa? Ontologika, epistemologika, aksiologi. Ya. Ingat, ini tafsir tematik. Senternya, pusatnya berarti Al-Quran atau ayat. Ya. Bagaimana bilang pendapat-pendapat ulama? Nanti pi. Itu kedua pi, itu urusan kedua pi pendapat ulama. Urusan kedua pi. Karena ini tafsir tematik, biarkan Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Ya. Saya ulang, karena ini tafsir tematik, biarkan tema ini dijelaskan sendiri oleh Al-Quran. Tambahan dari ulama, oke. Tambahan dari pemikiran ijtihad ulama, nanti kedua dan ketiga itu. Tapi biarkan dulu Al-Quran menjelaskan hal tersebut. Contoh tadi, yang menjaga apa? Orang yang menjaga kemaluan. Wah, Ustaz, kalau orang menjaga kemaluan awet muda atau tidak lalai, Ustaz. Atau apa, setia atau apa, akur ke rumah tangganya. Oke, itu boleh pendapat-pendapat kita. Tambahan. Ya kan? Tetapi kita dahulukan dulu yang primer. Nah, makanya ada namanya data primer, data sekunder. Data primer kita dahulukan dulu, ayatnya dulu. Anda katakan tadi, itu bisa awet muda. Ya mana ayatnya itu kasih bilang awet muda? Nggak ada tak? Nggak ada, jangan dulu. Kita dahulukan dulu ayat. Kalaupun ada tambah-tambahan, oke, yang sekunder. Nanti di halaman-halaman terakhir itu. Ya kan? Nah, tetapi kita fokuskan dulu ini. Jadi ingat, kita ini adalah jurusan Al-Quran, ilmu Al-Quran dan tafsir. Berarti fokus kita adalah ayat Al-Quran. Kalaupun tidak ada Al-Quran, tafsir fokus kita berarti mufassir. Jadi catat baik-baik. Jadi tafsir tematik ini fokus utamanya adalah ayat. Ayat ya. Misalkan tadi etos kerja apa dan seterusnya, kita fokuskan ayat. Kemudian kalau tidak ada ayatnya, maka kita fokuskan ke mufassir. Karena kita ini jurusan bukan hanya jurusan ilmu Al-Quran, jurusan ilmu tafsir. Tafsir berarti yang subjek dari tafsir adalah mufassir. Apa artinya? Ada misalkan wa qul malu fasayarullah. Ya kan? Wal mu'minin surah itu surat Taubah ya, surat Taubah. Oke lah, ayatnya di situ tidak ada etos kerja. Tetapi Mursalin dapat dalam tafsir Al-Misbah. Berarti M. Quraisyihab seorang mufassir menjelaskan ayat ini berkaitan tentang etos kerja seorang muslim dalam berkantor, dalam beraktivitas, bekerja dan seterusnya. Berarti di mana Anda dapat mursalin? Bukan hanya ayat yang Anda dapat, tetapi Anda dapat dari mufassir. Kalau begitu boleh. Ini bagian dari ruang lingkup tafsir tematik. Tafsir tematik, ruang lingkup utamanya adalah dari ayat, itu yang pertama. Yang kedua dari mufassir. Oke, yang ketiga, ini yang saya katakan sekunder, tambah-tambahan mungkin dari ada lontara, ada kata-kata bijak, ada dari ulama-ulama atau cendekiawan luar. Oke lah, boleh kita tambahkan, Tetapi kita fokuskan ayatnya. Makanya kalau ada ayat yang modern-modern, Anda mengajukan judul ayat tentang ini, misalkan ini. Tadi kita temakan tadi kesetaraan dan gender. Rai, apa ayatnya kesetaraan gender? Tidak ada Ustaz, misalkan. Tidak tahu apa. Iya, oke. Oke, kita keep ayatnya keep. Kemudian, mufassir lagi. Ada tidak mufassir yang mengatakan, menafsirkan ayat ini, dan dia mengarahkan bahwa ini berhubungan dengan kesetaraan gender. Oh, ada Ustaz, tentang ini. Ini. Ada kemarin itu, apakah di kelas ini atau di kelas yang lain, tentang apa ya? Bid'ah, yang suka membid'ah-bid'ahkan. Bid'ah-bid'ahkan. Mana kata bid'ah dalam Al-Quran?
Walaupun bid'ah bahasa Arab, mana kata bid'ah dalam Al-Quran? Tidak ada, Ustaz. Ayo. Bagaimana caranya Anda mencari kajian tematiknya bid'ah? Kajian teorinya bid'ah, baru tidak ada kata bid'ah dalam Al-Quran. Iya, jadi. Terus, eh, coba cari di kitab mufassir, kita tafsir. Tabari, Ibnu Katsir, Qurtubi dan sebagainya. Ada dan apa? Oh, ada ayat ini, Ustaz. Ya, ada satu ayat yang saya dapatkan menurut Ibnu Katsir. Ayat ini tentang bid'ah. Berarti enak itu. Jadi selain dapat ayat, kalau tidak dapat ayatnya, lihat kita tafsirnya atau mufassirnya. Oh, ada, Ustaz, dalam kitab Ibnu Katsir. Berarti enak ini dikaji. Karena ada ini referensi tak ada di sebuah kitab tafsir. Kita tafsir yang buat adalah mufassir. Oke, enak. Itu enak. Tapi kalau tidak ada ini ayatnya, mufassirnya juga cari di kitab tidak ada. Itu susah. Karena kita bukan mufassir. Kita lagi doktor atau profesor tafsir, belum tentu mufassir, belum tentu. Ya kan, kita paling-paling di Indonesia yang mufassir itu Prof. Quraish Shihab, iya kan? Dulu itu kalau di sini yang mufassir Dr. Kiai Mustamin Arsyad, ya kan? Raudah tahu siapa itu pakai Mustamin Arsyad? Itu orang DDI itu. Tidak pernah dengar atau namanya didengar. Tidak tahu. Tanya ke orang DDI. Minggu depan ku tanya ke nah. You orang DDI baru tidak tahu siapa itu namanya Kiai Mustamin Arsyad. Baru-baru haulnya ini. Bulan April ini kemarin. April haulnya 10 dekade nih. 10 dekade nih. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu saudara. Mau gua kasih lihat foto nah. Nanti. Beliau ke foto nah. Harus banyak-banyak belajar sama beliau. Dan seterusnya. Itu foto nah, indah kentara di. Saya kupajang fotonya di rumahku. Indah kentara. Sampai ada yang lukiskan ini. Indah kentara ada nuna. Ada nuna. Nanti ya sendiri kok. Cari di Google. Mustamin Arsyad Makassar, Ketua MUI Makassar dan seterusnya. Oke, begitu Sambalu. Begitu mau dulu. Ada mau ingin bertanya? Jadi tadi ada langkah-langkahnya. Saya rasa nanti menurut paham ya lain ya. Saya hanya fokuskan 1 2 ini supaya lebih mantap. Sudah kita di screenshot langkah-langkahnya ya. Gampang gitu. Saya kira sudah pelajari kemarin ya. Ada nih tentu ada juga Makkiyah Madaniyahnya. Itu penting itu juga Makkiyah Madaniyahnya supaya lihat itu perkembangan ayat. Ya, perkembangan ayat. Kata kafir ketika di Mekah apa, kemudian di Madinah maknanya apa, zolim ketika berada di Mekah maknanya apa, dan seterusnya itu banyak ada perkembangannya. Sabar ketika masih ada di Mekah apa, hijrah ketika di Mekah apa, di Madinah apa kata hijrah, itu berkembang makna, supaya lagi perkembangan makna, ya. Makanya Anda juga harus centang. Jadi kalau ada ayat tadi 5 atau 10, Anda harus centang-centang. Ini rumus masalahnya 1, 2, atau 3. Kemudian Anda langsung centang lagi. Ini Makkiyah, Madaniyah, atau apa. Ya, saya kasih referensi supaya Anda tahu itu yang mana Makkiyah, Madaniyah. Jangan cuma lihat Al-Quran. Al-Quran itu memang misalkan Al-Fatihah, Makkiyah, Al-Baqarah, Madaniyah. Tapi itu tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Ada misalkan surah Madaniyah, tapi ada 1 2 ayat di dalamnya Makkiyah. Begitu pula ada surah Makkiyah, ada 1 2 ayat di dalamnya Madaniyah. Ya kan, siapa tahu Anda dapat ayat yang berbeda, saya kasih referensinya itu ada di Al-Itqan fi Ulumil Quran karya As-Suyuti, di situ lengkap itu. Misalkan surah Al-Baqarah semua Madaniyah kecuali apa, surah At-Taubah Madaniyah kecuali apa, ini surah Makkiyah semua kecuali apa, ada juga memang semuanya, ada juga sebahagian berapa. Itu ada indikatornya. Jadi jangan langsung lihat saja di itu anak SD itu ya. Langsung apa Al-Baqarah ini An-Nisa ini Madaniyah, langsung tidak. Kita lihat oke, Madaniyah, tapi lihat itu ayatku. Coba lihat ayatku. Siapa tahu dapat pengecualian. Kalau dapat pengecualian berarti Makkiyah, kalau pengecualian Madaniyah. Kalau Madaniyah pengecualian berarti Makkiyah. Jadi hati-hati. Itu ya. Itu kemarin ada beberapa senior Anda itu kewalahan hal tersebut karena mohon maaf dia hanya melihat terjemahan Kemenak.
Itu orang awam yang pakai itu. Kita sebagai expert, Anda calon expert, jangan lagi lihat itu. Ya, kalau orang awam boleh. Kalau Anda harus bukunya lebih bagus lagi daripada itu. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, mungkin demikian dari saya. Nanti dilengkapi materi-materinya, apanya, dan seterusnya. Masih ada lagi? Ada yang ingin bertanya? Sudah cukup? Oke. Oke. Kalau tidak ada ingin bertanya, sebelum saya menutup, saya ingin menyampaikan standar makalah yang berkualitas menurut saya dalam mata kuliah ini. Yang pertama, sebaiknya ketika Anda turnitin, makalah Anda itu 24% ke bawah. Ini standar juga untuk tesis-tesis Anda. Ya, turnitin 24% ke bawah. Ya, saya minta ini. Kenapa? Untung saya belum dapat kalau di tafsir. Saya dapat di prodi lain, itu ada yang 90%. Mungkin sampulnya jina rubah dan seterusnya. Kalau begitu malas Pak baca. Kenapa malas dibaca? Istilahnya sudah dibaca. Kalau 90%, 70% anunya sudah dibaca ini tak ulam nih. Bukan pertama kali kita mengajar mata kuliah ini. Toh? Nah, jadi istilahnya sudah dibaca. Senior dulu sudah presentasi. Kalau begitu ulangi lagi. Oke, kan? Habiskan waktu tak ya dan seterusnya. Kalau begitu saya minta turnitin ini makalata. Kalau bisa Anda lampirkan apakah 24% atau berapa. Ya. Kemudian tentu sesuaikan pedoman KTI terbaru dengan KBBI-nya, tata bahasanya. Oke. Nah, ada itu. Ini dulu. Coba nanti lihat itu. Lihat di akun YouTube saya itu. Kita mau cari sendiri ya. Ada itu beberapa hal tentang penulisan yang sudah saya kutip supaya membantu Anda dalam penulisan ini, penulisan karya tulis ilmiah dan seterusnya ya. Saya kirim di grup ya. Ini yang singkat ini ya, ada juga yang panjang, silahkan pelajari semua itu, ada di grup itu. Saya minta mulai sekarang karena Anda sudah semester 3, Anda harus mulai memperbaiki cara penulisan Anda. Ya, mulai dari sampul, saya akan periksa mulai dari sampul, daftar isi, daftar pustaka, apakah mendeley atau tidak. Ini penting ini. Ya, jadi KTI yang dimaksud lengkap transliterasinya, mendeleynya, dan seterusnya. KBBI-nya juga diperbaiki. Dikumpul 2 hari sebelumnya, oke bagus. Tapi khusus pemakalah minggu depan, saya kasih diskon karena dia tahu pertama. Bolehlah 1 hari sebelumnya. Ya, pemakalah pertama minggu depan 1 hari sebelumnya. Pemakalah yang lain seyogyanya 2 hari sebelumnya Anda kumpul supaya dibaca tung itu, dibaca tung. Kalau baru dikumpul hari ini juga, tidak tuntas bacaan. Kita juga baca-baca cepat mami. Kemudian bisa saya minta dalam bentuk Word ya. Kalau saya minta dalam bentuk Word. Kalau teman-temannya boleh Anda kasih PDF supaya bisa dibaca. Kalau saya Word supaya lihat template sesuai dengan template atau tidak ya. Dan kenapa Word saya tahu itu, mohon maaf ini kalau ada file yang Anda kutip dari yang lain-lain, dari teman Anda, dari Google, dari mana, saya bisa acak-acak sedikit tahu. Misalkan ini, yang buat ini Aliming. Oh, Rai dengan Aliming baku temangi sama-sama orang Palopo. Rai orang Palopo ya, Palopo ya. Anunya Aliming anu ini Kentara itu. Oh ini yang anu. Oh kenapa? Ada Nuna, ada jejak historinya apa dan sebagainya. Sedikit banyaknya saya tahu begitu. Ya, nah, makanya saya minta Word-nya. Tapi PDF-nya juga penting karena temanta. Ya, kalau ada bentuk PowerPoint-nya boleh juga. Dan terutama sesuaikan dengan cara kerja tafsir, tafsir tematik supaya itu tadi yang kita sampaikan supaya terstruktur dan seterusnya. Ya. Kalau saya biar 5 halaman, 10 halaman saya terima. Jangan banyak sekali. Jangan 50 halaman, 30 halaman. Sisa baca. Ya.
Nah, 10 halaman, 5 halaman, 10 halaman, tidak apa-apa kalau saya 15 halaman, yang penting berbobot. Saya tidak melihat kuantitas, ya. Saya hanya melihat kualitas. Gimana kualitas penulisan Anda. Jadi kalau makalah ini biar sedikit saja halamannya tidak apa-apa, yang penting baik dan tuntas. Beda kalau tesis ya, kalau tesis kan itu minimal 100 halaman kalau tesis. Oke, ada yang ingin bertanya? Sudah cukup? Tolong slide-slide ini bisa Anda screenshot, dipoto dan seterusnya ya, supaya membantu Anda mengingat. Oke, kalau sudah cukup, sudah cukup? Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Masya Allah, kalau begitu kita cukupkan hari ini.